Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Quran surah yang keempat atau surah An-Nisa ayat yang ke-9. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kehidupan manusia hingga sampailah kepada saat atau titik saat sekarang ini, di mana kemajuan zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin, tidak sama dengan abad-abad sebelumnya. Abad sekarang atau zaman sekarang adalah zaman teknologi yang dihiasi dengan inovasi yang berbagai macam yang dilakukan oleh manusia. Namun yang perlu kita waspadai, ma'asyiral muslimin, bahwa kemajuan zaman dan teknologi harus senantiasa diiringi pula dengan diri kita, iman kita yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kemajuan teknologi tidak diiringi dengan iman yang kuat di dalam diri kita, tidak sedikit orang yang karena ada satu masalah, karena ada satu problem dalam hidupnya, lantas mengambil jalan pintas dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hal yang terpenting bagi kita sebagai kaum muslimin, barangkali bagi kita sebagai ayah atau bagi kita sebagai bunda, tentu kita sudah mempelajari agama dan bahkan ada yang aktif dalam pengajian.
Nah, tentu pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana dengan anak-anak kita? Terkadang datang ke masjid pun mereka datang di masjid bukan mendengarkan ceramah, tapi mereka meribut di masjid. Terkadang solat 5 waktu disuruh mereka solat sebentar lagi karena mereka asik dengan game mereka. Maka jalan dan upaya yang mesti kita lakukan ma'asyiral muslimin sebagai orang tua agar kita tidak mendapati generasi dan anak-anak kita menjadi generasi yang rugi di kemudian hari. Allah sampaikan di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah. Orang tua mesti takut kepada Allah. Kalau mereka meninggalkan generasi yang lemah kesejahteraannya, ekonominya hampa, lemah kepalanya, ilmu tak ada, apalagi lemah imannya, apapun keburukan, kriminalitas dan kemungkaran akan mereka lakukan. Kenapa demikian? Karena iman di dalam diri mereka tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah adalah dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang mama, sebagai seseorang yang dituakan, maka mesti menjadi teladan dalam kehidupan seseorang, apalagi generasi sesudahnya. Dan kalau kita lihat, ketimpangan seperti ini sudah banyak terjadi, di mana orang tua tidak lagi menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Jangankan guru yang susah payah di sekolah menyampaikan adab dan etika, pendidikan yang berbasis karakter, tapi kalau orang tuanya di rumah tidak menunjukkan karakter yang baik, maka pendidikan yang kita inginkan ma'asyiral muslimin tidak akan pernah kita dapatkan. Maka Islam mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, hendaklah kita khawatir kalau kita meninggalkan generasi yang lemah kesejahteraannya, lemah isi kepalanya, lebih-lebih lemah iman di dadanya. Maka solusi yang diberikan oleh Allah ma'asyiral muslimin adalah falyattaqullah. Jalannya adalah bertakwa kepada Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i ma'asyiral muslimin menyampaikan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Kalau tanpa ilmu dan ketakwaan kepada Allah, maka tidak sedikit orang-orang yang salah jalan. Dan bahkan orang yang sudah menggapai ilmu kepada Allah masih juga bisa dikendalikan oleh syaitan dan hawa nafsu. Maka oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua agar generasi kita adalah generasi yang aman perjalanannya, generasi yang menyeimbangkan antara iman dan ketakwaan kepada Allah dengan kemajuan teknologi, sehingga kemajuan teknologi tidak membawa mereka ke dalam kesesatan, tidak membawa mereka kepada adab yang buruk. Banyak kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang anak yang ketika paket datanya habis main game, mereka meminta uang kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya tidak memberikan uang dengan alasan benar-benar tidak ada uang. Lalu sumpah serapah pun dikeluarkan oleh anak. Dan tidak sedikit yang main fisik, yang rela memukul orang tuanya. Ini adalah bentuk kemajuan zaman yang tidak dikendalikan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Maka khawatirlah kita dengan hal seperti ini. Belum lagi narkoba yang menghadang para remaja kita ma'asyiral muslimin. Belum lagi LGBT yang akhir-akhir ini kita lihat kasusnya begitu marak, begitu viral. Maka mesti kita menjaga anak generasi kita dengan penjagaan yang ketat. Bagaimana kita seorang orang tua, maaf bicara, tidak ada di daerah kita sini, ada seorang bapak yang mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Pulang kerja bukan menanyakan keadaan anak atau PR anak atau keadaan ibadah anak, tapi mereka cuma mampir sebentar ke rumah, mengganti baju, makan, lanjut pergi ke kedai sampai tengah malam pulangnya. Bagaimana mereka akan tahu tentang perkembangan anak-anak mereka? Bagaimana solat mereka? Apa yang telah mereka lakukan? Senang tak sekolahnya tadi? Ada masalah tak di sekolahnya?
Tiba-tiba suatu saat anaknya bermasalah di sekolah, orang tua pun ada yang tidak mau datang ke sekolah. Selesaikan masalahmu sendiri. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tanggung jawab besar ada di pundak kita sebagai orang tua dengan tantangan dan zaman teknologi ini. Kalau dulu perang orang adalah perang konvensional, perang dengan memakai senjata, perang dengan memakai keris, dengan memakai pedang, dengan memakai meriam. Kalau sekarang perang kita bukan menghadapi itu, tapi perang kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin, adalah perang ghazul fikri, perang pemikiran. Dosa-dosa, tontonan-tontonan yang tidak baik diantarkan ke tangan anak-anak kita. Dan itu kalau tidak kita filter dengan baik sebagai orang tua, maka tidak sedikit kita lihat ada anak yang depresi. Dan ada anak yang masih usia SMP rela dia bunuh diri. Kenapa? Karena masalah yang sedikit yang tidak mampu diselesaikannya. Maka mari kita dekatkan anak-anak kita ke masjid. Mari kita dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Ketika kita datang ke masjid, kita bimbing, kita ingatkan kepada mereka. Ketika mereka bermain dengan permainan HP mereka, game mereka, ingatkan dengan waktu salat, ingatkan dengan waktu belajar mereka. Kalau ini sudah kita lakukan, usaha sudah semaksimal mungkin kita lakukan untuk menjaga generasi kita, insyaallah generasi yang berkah akan kita dapati. Tapi ketika orang tua hanya bisa menyuruh anaknya, nak pergi sholat ke masjid, sementara bapak yang menyuruh ini masih berada dan duduk di depan TV, ini bukan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang tua. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa penting dalam ketakwaan kita kepada Allah adab yang baik dan akhlak yang mulia. Jangan sampai kemajuan zaman lantas menjadi anak-anak kita menjadi anak yang tak berakhlak kepada orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena tidak sedikit kita lihat akhir-akhir ini di media sosial, anak yang hilang, tidak pulang sudah 5 hari, tidak pulang sudah 1 bulan. Apa penyebabnya? Ternyata anak ini pergi dengan orang yang dikenalnya di media sosial, tapi dia belum pernah berjumpa sama sekali. Kenapa mereka mau ikut dengan orang yang belum dikenalnya? Karena mereka mencari tempat curhat terbaik, mencari tempat untuk mengeluarkan isi hatinya. Sementara di rumah, walaupun ada ayah, walaupun ada bunda yang harusnya menjadi tempat curhat bagi orang tua, ternyata ayah dan bunda bukanlah tempat curhat yang terbaik yang dirasakannya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, harus banyak kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, harus banyak kita menjalin hubungan dengan anak-anak kita. Ketika mereka terlupa ibadah, terlupa membaca Al-Quran, mari ingatkan mereka bil mau'izatil hasanah, dengan pendidikan dan pengajaran yang baik. Dan bahkan dalam agama, ma'asyiral muslimin, untuk menjaga generasi kita, Nabi SAW ketika umur anak 7 tahun, muru auladakum bis-shalah, perintahkan mengerjakan salat. Ketika sudah 10 tahun, pukul mereka kalau mereka tidak melakukan salat. Hari ini kita lihat anaknya sudah 15 tahun, bapaknya pun ada yang tidak salat. Wal iyazubillah, berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Mudah-mudahan kita, generasi kita adalah generasi yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketakwaan sudah kita miliki, kita sudah dekat dengan masjid, masjid sudah kita ramaikan, Al-Quran sudah kita baca, anak-anak yang akan kita dapati adalah anak-anak yang santun kepada orang tuanya. Generasi yang akan kita dapati adalah generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sangat santun kepada orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bisa kita menjadi orang tua, ayah, bunda, menjadikan generasi kita menjadi generasi yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Bagaimana caranya? Tentu jalannya adalah falyattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.